Ini suka kali baca-baca buku kayak gini. Sangat menambah informasi dan ilmu. Cookies rasa bunda, kering-kering. Oh, Albar. Hai, aku sebel jika mendengar alarm ini di pagi minggu. Wah. Ada banyak sekali buku, sepertinya buku itu memang jendela dunia. Tapi kira-kira anak-anak zaman sekarang masih suka nggak ya baca buku? Ngapain Wak Be? Tumben-tumbenan baca buku. Putra. Iya, hujan-hujanan di luar ya kan, dia baca buku di sini. Ngapain hujan-hujanan Putra? Zaman sekarang kita harus membaca buku lebih banyak biar gitu. pengetahuan kita bertambah Luar biasa. loh. Numpang duduk dulu Oh awaknya, silakan, ya kan? lupa. Buku apa aja nih Wak Be? Ini ada banyak. Ini Wak B ada buku monitoring. Iya pula ya. Produktif, inovatif dan kreatif. yang Cocok ini untuk anak muda. Ini ada primbon Jawa nih. Bukan. Ini ada buku karya Mahniar Oh, Sinaga. banyak. Ini Mahniar Sinaga ini Putra kenal nggak? Ah inilah, Wak Be kenal? Nggak juga. Biar kita kenal kan nanti. Ya udah, kalau ya gitu kan? kita panggil aja. Iya. Karena hari ini kita akan berbicara mengenai Hari Buku Nasional dan kita akan datangkan dua narasumber yaitu Mahniar Sinaga dan juga Bang Joni Purba. Marbo. Iya. Yuk Silakan kita Abang panggil dah. dulu. Ayo Silakan Bang Joni masuk, dan iya. Mahniar. Iya, Assalamualaikum. Salam, Pak Silakan Putra. duduk, Kak. Sehat. Ada sehat. Ayo silakan Iya. duduk. Kayaknya Bang John di sana ya. Oh iya. Mana nih? Sini Bang Joni. Oke. Abang kan disilang nggak dia. bisa jauh dari aku, Bang. Oh iya. Silakan duduk. Iya. Ini cocoknya tempat Wak Be ini udah bisa dipasang dibuat perpustakaan lah. Iya, cocok Iya. juga ya kan Bang. Iya. Bentar lagi kalau kafe itu ada perpustakaannya kayaknya lebih seru ya Bang ya. Lebih seru, Lebih seru. lebih seru. Jadi bisa baca-baca ya. Selain membaca, mungkin hobi dia minum kopi atau teh bisa bersamaan dilakukan. Iya, berarti dia berkesinambungan hobi dengan kegiatan yang positif juga itu ya Iya, Bang. iya. Jadi hari ini Putra kita kedatangan dua orang yang hebat. Yang pertama yaitu Mahniar Sinaga. Hai, Halo Kak Mahniar. Be. Halo, Kak Be. Siapa sih yang nggak kenal dengan Mahniar ya? Bolak-balik loh dipanggil Pak Menteri. Iya, ini bukunya tadi ya, Bukan, pemasukan. nanyain Niar utangku berapa udah. Mahniar adalah salah seorang penggiat literasi. Banyak ya Niar ya organisasinya. Insya Allah. Iya, ada juga Bang Joni Marbun MSI yaitu Ketua Tim Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Terima kasih ya Bang udah datang. Sama-sama. Iya. Jadi pelan-pelan Wak Be, agak panjang sedikit dari jabatannya kan. Iya banyak kali. Iya. Ketua Tim Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca. Kira-kira gimana sih Bang kegemaran anak muda ya? Kita yang kita bahas sekarang anak muda dalam hal membaca di Kota Medan ini. Gimana Bang John? Memang secara umum banyak orang mengatakan minat baca itu menurun. Menurun. Tapi menurut kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, sebenarnya anak-anak usia pendidikan ataupun remaja sekarang bukannya menurun minat bacanya. Mungkin bahan ataupun buku yang mereka butuhkan belum mereka dapatkan gitu. Iya, bukan menurun sebenarnya secara umumnya. Karena kalau kita turun ke lapangan bersama dengan koleksi-koleksi yang kita bawa, misalnya mobil perpustakaan keliling, anak-anak itu antusias juga untuk mau membaca buku apa sih yang ada di mobil keliling gitu. Iya benar. Buku Hanya apa saja yang ada di perpustakaan Kota Medan. jenis gitu. bukunya mungkin Iya, ya Bang. mungkin jenis bukunya ataupun yang mereka butuhkan itu belum mereka dapatkan gitu dia. Jadi mereka mungkin mencari alternatif gitu ya. Mencari alternatif. Mungkin di zaman teknologi sekarang ini dalam digital buku fisik bisa dialihkan Oke. ke buku digital atau yang disebut dengan e-book Oh, gitu ya. e-book. Iya, Iya. e-book. Kalau di Dinas Perpustakaan sendiri ada e-booknya juga nggak Pak? Ada. Kita sudah rancang itu karena kemajuan teknologi kan juga kita juga harus berinovasi gitu ya untuk memenuhi atau memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat Kota Medan, misalnya membuat e-book gitu. Bisa di-download dari Play Store.
itu di Abang Putra. Di-download dari Play Store. Jadi anak-anak yang punya HP, yang punya alat telekomunikasi bisa memanfaatkannya. Karena kelebihan e-book ini adalah kita bisa membaca di mana saja dan kapan saja. Walaupun fisiknya tidak kita bawa. Iya. Iya. Nah, Mungkin itu. gimana dengan Niar sendiri sebagai salah satu penggiat literasi di Kota Medan? Apakah anak-anak di daerah Niar itu gemar nggak mengulik buku atau membaca buku? Karena Mah Niar ini Putra, dia punya rumah baca ya di terasnya. Jadi dia buat itu teras baca. Di rumah sendiri. Jadi tempatnya tidak besar, tapi kebermanfaatannya itu besar. Gimana menurut Mah Niar sendiri? Baik, makasih Kak Abe, Kak Putra. Hari ini kita bisa berkumpul di sini di titik kumpul. Ya, kalau alhamdulillah di rumah saya itu ada teras baca yang saya namakan teras baca Akmarani. Nah, alhamdulillah sekarang anak-anak itu seperti katanya Pak Joni itu ya, mereka sudah punya niat baca ya, niat baca. Hanya saja itulah peran kita sebagai penggiat literasi itu bagaimana memudahkan anak-anak itu untuk mengakses buku. Jadi yang disampaikan Pak Joni tadi benar, anak-anak itu tetap punya minat baca, namun bagaimana mereka khususnya ya kita sebagai penggiat literasi memudahkan mereka mendapatkan buku itu. Memang benar kata Pak Joni itu kita ini sekarang menghadapi gempuran teknologi ya kan. Tapi usia anak-anak misalnya di bawah usia 12 tahun itu memang mereka saya pernah mengadakan kecil-kecilan lah ya, tipis-tipis gitu percakapan kepada anak-anak. Tipis-tipis gitu ya, ngobrol santai kepada anak-anak ketika mereka sedang baca. Kalian untuk dari segi buku, sukanya buku fisik atau buku digital? Anak-anak tuh jawab, aku lebih suka buku fisik karena disentuh, langsung disentuh, enak dibolak-balik, terus lebar gitu. Kalau di handphone kan kecil gitu gitu kan. Jadi memang alhamdulillahnya pemerintah kita saat ini sudah memberikan ini ya kesempatan kepada kita penggiat literasi ini untuk terus bergerak karena kemarin tahun 2024 itu buku-buku untuk penggiat literasi ya yang punya TBM itu dihibahkan kepada kita sebanyak banyak hibah loh mereka dapat Putra. Benar. Iya ada sampai 10.000 buku. Kemarin berapa? 1.000 buku. 1.000 buku. Itu diletak di mana Bu Mahniar? Di teras baca itu. Di teras baca di teras semua. baca, Nah, ya. gimana cara mendata buku-buku yang memang sudah ada? Kalau perpustakaan kan memang kita tahu dia sudah terdata langsung ya Bang. Dan memang sudah ada orang-orang yang khusus mendata buku-buku itu. Nah, kalau di teras baca gimana? Nah, benar. Kak Ririn. Jadi Datang bagus bukunya, nih pertanyaannya. Jadi buku-buku itu kita sesuaikan per level membaca anak-anak. Jadi dari kementerian itu sudah sangat lengkap banget jenjang bukunya ya. Baik dari itu jenjang pembaca A, B, B1, B2, B3 sampai C maupun E. Jadi kita gampang nih tinggal meletakkan ini buku untuk jenjang pembaca A, udah kita letakkan di A, tinggal kita beri keterangan untuk anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu gampang akses. Kalau dia, aku merasa aku baca buku B1, aku sudah mampu nih menguasai ilmunya atau paham nih isinya. Dia dengan sendiri pengen beralih ke buku B3 mencoba gitu kan. Hanya saja kita sebagai penggiat literasi itu memang selalu setelah mereka baca itu jangan dibiarkan gitu saja Mbak Ririn. Jadi posisi buku harus itu. Wak B nih ya, Wak B. Wak B. Iya, soalnya kalau main-main dia manggil saya Ririn. Panggilan formalnya ya. Iya. Panggil sahabat live-nya Wak B. Wak B, Gitu ya. Jadi setelah baca itu anak-anak sebenarnya pengen kita dampingi sebenarnya. Didampingin, kita kulik apa isinya. Mereka juga pengen ada Bedah teman gitu ngobrol, ya. bedah buku. Itu sih sebenarnya. Jadi mengapa mereka betah datang gitu ke teras baca atau ke taman bacaan karena ada orang-orang relawan yang mendampingi mereka. Itu Jadi sih. kan anak-anak tuh kan Bang sebenarnya malas ke perpustakaan, takut kena repet, Put. Takut kena marah sama petugas. Gitu ya, Iya, kan? kan Bang suka gitu kan Bang. Namanya anak-anak, mereka suka tuh bermain, lari-lari ke sana kemari. Sementara di perpustakaan kan nggak boleh ribut Bang. Harus tenang. Kadang itu gimana sih Bang supaya Solusi, menarik anak-anak supaya datang ke perpustakaan. Jadi memang selama ini ya, bahkan dulu mungkin ketika kita sekolah ya, cenderung kita mungkin mau ke perpustakaan sekolah, kita ambil Betul. contoh, mungkin petugasnya itu
identik dengan galak. Iya, betul Bang. Ya kan? Karena ada filmnya itu dia. Iya. Iya. Terus nanti kira-kira lama kita di dalam, udah cukup gitu ya. Ya, habis waktu gitu Habis ya. waktu gitu ya. Itulah sekarang kita perlu pembinaan kepada tenaga-tenaga perpustakaan di sekolah contohnya, supaya kita jadi pelayan yang benar-benar memberikan pelayanan yang baik gitu, prima kan gitu. Artinya kita harusnya senang ketika siswa di sekolah itu mau hadir ke perpustakaan. Dia lebih memilih mungkin perpustakaan daripada kantin gitu ya. Jadi artinya kalaupun ribut, memang itulah dunia anak. Gitu. Jadi momen yang ribut ini pun maunya bisa dimanfaatkan oleh tenaga perpustakaan itu untuk ya jadi merangkul. Jadi artinya sambil bermain, sambil timbullah pembelajaran gitu ya. Karena anak juga nggak bisa kita paksakan harus begini gitu ya. Tapi dia di usia dia kategori mungkin sekian tahun masih cenderung bermain yang intinya gitu. Tapi bagaimana supaya ketika dia bermain bisa kita sisip ya Pak Maniat, kita sisip tenaga perpustakaan sekolah itu atau pustakawan bisalah dia menyalurkan ilmu-ilmu dia, pengetahuan dia sehingga tumbuhlah karakter di anak-anak sekarang ini gitu. Akhirnya anak-anak itu suka senang. Aku lebih baik ke perpustakaan lah. Daripada ke kantin ya Bang. Kantin habis duit gitu. Di perpustakaan jumpa tenaganya kita senang gitu ya. Kita bisa bergurau, dapat ilmu, tambah ilmu. Nah, kira-kira seperti Bang itu. Ada juga pertanyaan gini untuk Kak Niar ya kan. Iya. Masihkah buku menjadi ini ya? Jendela dunia. Oh gitu masih ya? dong, masih. Karena apa? Kalau sebenarnya kita tidak bisa pungkiri ya dengan teknologi. Jadi 1 menit atau 1 detik aja kita bisa tahu isi dunia dari teknologi. Tapi buku ini menjadi bahan refleksi kita. Bagaimana kita mencari ilmu itu berproses kan dari buku dari halaman ke halaman kita resapi, kita baca. Kita pahami, kalau nggak kita paham kita bolak-balik lagi gitu ya. Tapi kalau di literasi di teknologi itu memang kita bisa mendapat informasi secepat mungkin. Tetapi masih ada kekhawatiran kita, apalagi untuk anak-anak yang memang literasi digital itu belum terlalu kuat. Ini benar nggak ya? Atau hoax nggak ya? Tapi kan Kak Niar sekarang ini kan ada influencer. Mungkin kan kalau baca buku itu kan pertama ribet ya kan. Tapi kalau kita langsung lihat gadget gitu kan, terus memperhatikan apa yang disampaikan oleh para influencer atau selebgram, ya biasanya anak-anak muda lebih tertarik lebih terpengaruh. Iya, Maksudnya lebih daripada terpengaruh. baca buku. Gimana tuh Kak Niar? Nah, sebenarnya tadi metode anak-anak atau cara anak-anak mendapatkan ilmu itu sebenarnya beragam ya, atau cara belajar anak itu beragam. Ada dia lebih enak ke digital, langsung audiovisual. Ada anak langsung hanya dengan kesendirian membaca gitu, walaupun baik dia buku digital maupun buku konvensional atau buku fisik. Niar tahan dulu, izin Bang Joni, Bang Niar mau minum apa? Lupa saking serunya pembicaraan hari ini. Iya. Boleh ya? Apa aja ya Bang Joni? Izin Wak B mempersiapkan air minum dulu. Iya, lanjut Bun. Ya, jadi ketertarikan para anak muda sekarang ini memang kan melihat gadget ini. Jadi banyaklah tersebar hoax, informasi-informasi yang tidak semestinya gitu ya kan. Benar. Mungkin bagaimana Kak Niar selaku penulis inilah ya kan menanggapi hal itu? Ya itu tadi, balik lagi ke sumbernya adalah buku gitu ya. Misalnya saya sendiri kadang melihat misalnya konten-konten pembelajaran gitu ya di TikTok, di Instagram gitu kan. Tapi saya ini dia dalilnya dari mana ya? Atau sumbernya dari mana ya? Ya saya searching, baik itu saya dapatkan buku secara konvensional maupun buku-buku e-book gitu. Tetap ke sumbernya adalah buku dan jurnal gitu ya. Gitu Kak Putra. Iya, berarti jangan kita biarkan ya. Oh, datang. Air minum dari Zimbabwe sudah datang. Ya, silakan sambil diminum. Iya kan, nanti keluh tenggorokan Bang Marbun. Aduh. Itulah tadi awak menunggu juga ini, tapi Wak B bercakap aja kan. Awak pun bingung asal mau bertanya langsung slak. Sor kali Wak B nampaknya baca bukunya kan. Hari ini kan sambil minum Bang. Melihat Bang Marbun itu sepertinya banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Betul. Shining gitu Bang. Iya, silau gitu ya. Seperti melihat buku tadi. Enggak lah, bercanda ya kan. Iya benar. Lanjut Pur, silakan Ya, tadi. Bang Marbun ini mengenai program-program Pemko sendiri gitu kan. Bagaimana untuk mengatasi
gagal literasi tadi itulah. Sehingga anak-anak muda sekarang ini nggak lagi hanya melihat ini, tapi berani seperti Kak Niar tadi ngecek lagi sumbernya valid atau tidak. Begitu banyak kan di media sosial itu hal-hal yang mungkin ya berita-berita yang sumbernya pun kita nggak tahu gitu kan. Tapi viral gitu. Nah, yang penting viral. Kan kayak mana kalau yang buku-buku ini yang kita viralkan gitu. Nah, gimana tuh? Jadi pemerintah Kota Medan ya kan Bang Putra, Pak B, melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan berupaya membuat program kegiatan dalam hal pengembangan ataupun menumbuh kembangkan literasi ataupun minat baca masyarakat Kota Medan. Kita mengajak kepada pegiat-pegiat literasi, kami sering bekerja sama seperti Ibu Mahniar ataupun grup-grup atau kelompok-kelompok perkumpulan pegiat-pegiat literasi dalam hal pengembangan budaya baca. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita buat, misalnya kita datang ke sekolah, ke masyarakat, mensosialisasikan bahwasanya buku itu adalah tetap menjadi jendela dunia. Kita bisa sampai ke Amerika dengan membaca buku misalnya. Kita bisa sampai ke Malaysia dengan membaca buku, nggak harus langsung datang ke sana gitu. Jadi buku fisik ataupun e-book mungkin bisa ya dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau berita-berita yang didapat juga informasi dari internet itu kan belum tentu itu benar. Valid gitu ya. Karena belum tentu akurat. Karena mungkin penanggung jawabnya juga belum jelas. Kalau seperti buku ataupun e-book itu kan sudah jelas dia. Siapa penerbitnya, bertanggung jawabnya siapa gitu kan. Tahunnya tahun berapa gitu. Jadi Penulisnya siapa iya, ya Bang? apakah Maniar Sinaga gitu ya. Jadi udah jelas dia buku itu. Banyak bukunya. Iya, udah jelas bisa dipertanggungjawabkan dan lebih akurat dan masyarakat bisa menggunakannya. Contoh di internet, bagaimana cara memasak makanan misalnya nasi goreng yang enak gitu. Kan banyak versi orang. Oh banyak Bang. Iya, kan gitu kan. Tapi mempertanggungjawabkan ini akuratnya ya kitalah yang bijak untuk menilainya ataupun melihatnya. Mungkin gitu Bang Putra. Iya, ada ide lain nggak? Tapi nanti kita Nanti dulu bahas kita ya. bahas. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana karena perbincangan kita tentang buku sangat menarik hari ini. Tetap di Titik Kumpul. Bang, minum Bang. Mana kita? Titik Kumpul. Iya, Wabe, ini kita tanya dulu sama Kak Niar ya, mengenai literasi membaca buku ini. Kan kalau misalnya tadi kata Bang Joni, Bang Marbun katanya misalnya ada tutorial buku-buku tutorial memasak nasi goreng ya kan. Itu mudah didapat loh Bang di YouTube ya kan. Nah, bagaimana seorang penulis seperti Kak Mahniar Sinaga ini ya kan. Bisa bukunya kan ada nih buku-buku yang mengenai tutorial juga atau cerita tentang ini ya. Cerpen tentang makanan begitu kan. Nah, bagaimana mungkin mengantisipasinya itu? Karena orang lebih tertarik kan. Langsung aja lah pegang sendoknya nampak gitu ya kan. Kemudian gitu kan. Kemudian cara dia meletakkannya nampak. Gimana Kak Niar? Ya, kalau dari saya sendiri sih sebagai dari sudut pandang penulis ya, berarti kita harus tetap menulis buku itu tetap ya, menulis buku tetap sebagai sumber yang kita anggap benar-benar sahih gitu ya. Tetapi jangan lupa juga karena teknologi tadi mempermudah semua akses, kita tetap bisa membuka channel, tapi kita pampangkan kata bahasa Medan tuh sumbernya, oh ini sumbernya bukunya dari sini loh saya dapatkan. Karena kadang ya murid-murid itu ya, saya baliknya sebagai guru lah ya. Bun, aku udah lihat ini gitu loh. Aku lihat tutorial ini. Tapi aku lihat tutorial yang satu lagi seperti ini. Yang mana sih yang benar gitu. Nah, jadi ini tugas kita nih WAB. Bagaimana kita kalau membuat tutorial di YouTube itu cantumkan sumbernya, bukunya tuh gitu, penerbitnya, tahun terbitnya gitu. Jadi anak-anak itu pasti mindsetnya berarti kembali lagi ke buku gitu. Courtesy buy gitu ya. Benar. Berarti informasi yang diberikan itu faktual. Ya kan? Ada referensinya. Benar. Betul. Nah, kembali kita ke Hari Buku Nasional ya Bang, yang beberapa hari lalu baru saja kita peringati gitu. Ke berapa tahun Bang?
45 itu perpustakaan nasional itu 45 tahun. 45 tahun ya. Nasional. Jadi sebenarnya kalau kita kembali lagi menarik, kalau zaman dulu saya jujur ya Bang, dari kecil itu saya tumbuh dari majalah Bobo. Saya suka sekali membaca. Jadi imajinasi saya ya sampai seperti ini saat ini. Seperti Bobo jadinya. Bobo. Iya, jadi memang betul-betul buku itu memberikan saya ilmu yang sangat banyak. Betul. Jadi kalau kita hari ini yang kita bahas, benarkah buku masih menjadi jendela, membuka jendela dunia? Itu yang saya rasakan. Saya tidak pernah berhayal bisa jalan-jalan ke Malaysia loh Putra. Waktu itu saya hanya membaca bagaimana sih Kuala Lumpur itu. Sampai akhirnya kalau sekarang kan udah gampang ya Bang. Kalau kita mau jalan-jalan ke New York, oh tiba-tiba sudah ada aja dari media sosial mudah kita dapatkan. Nih kalau menurut Bang Marbun sendiri, bagaimana sih kita mengembalikan lagi minat anak-anak itu untuk membaca? Jadi memang supaya cara berpikir mereka itu, ilmu yang mereka dapatkan itu betul-betul ada referensinya Bang. Ya. Menurut saya tetap buku itu adalah menjadi jendela dunia. Panjang pertanyaan Wak B tadi. Iya. Jadi Sesak Bang Bar. walaupun teknologi semakin canggih, ya, masyarakat atau siapapun gampang untuk mencari informasi Ya, dari media gitu sosial, dari media sosial. Tapi kan informasi yang didapat itu belum tentu akurat. Benar. Ya. Terus efek samping dari mencari informasi dan mengharapkan total dari online ataupun media sosial, mungkin bisa mendapatkan berita yang belum akurat gitu atau hoax kan gitu ya. Jadi kalau kita menganjurkan selalulah manfaatkan buku itu tetap sebagai sumber pengetahuan, sumber informasi bagi kita. Saya umpamakan di dunia pendidikan tinggi, ya, kita mau menyelesaikan tugas baik itu skripsi ataupun tesis misalnya, itu belum pernah untuk referensinya adalah buku-buku ataupun informasi dari online. Selalu dosen itu, dosen pembimbing atau apa, referensinya adalah buku fisik gitu. Karena buku fisik itu dasarnya jelas gitu, tahun berapa gitu kan. Nah, itu dia. Kalau dari kami, setiap kita lakukan sosialisasi, boleh masyarakat itu memanfaatkan e-book, teknologi gitu, supaya lebih simpel ya kan. Tapi tidak bisa kita meninggalkan buku secara total. Itu dia. Buku tetap harus kita jadikan sebagai sumber pengetahuan yang paling utama. Karena buku kita bisa lebih memahami materi. Kalau hanya dari online itu hanya sekedar untuk mencari informasi secara teknologi. Tapi kalau buku itu harus kita jadikan sebagai sumber pengetahuan yang mutlak lah untuk memperdalam materi gitu dia. Kenapa enggak dosen-dosen itu menganjurkan cari informasi ya Bu Maniar melalui ChatGPT ya kan banyak sekarang. tetap dia kembali ke buku. Nah, Kak Aniar sendiri nih, kita mau tanya kan. Di Jepang tuh kita lihat orang anak sekolah tuh di kereta api baca buku, ya kan. Sambil jalan nunggu bus baca buku, ya kan pemirsa ya. Di Indonesia kok nggak kayak gitu. Tapi saya pernah loh Pak B melihat dia baca buku pada saat Kota Impak lewat. Oh iya ya, sengaja dia sok fokus baca buku biar nggak kena kutipan. Iya. Gimana supaya kita kayak gitu juga loh Kak Aniar gitu. Yang mananya nih Kota Impak ya? Bukan ya, baca buku. Oh iya iya. Ini memang seru kalau kita bincangkan Kak Putra. Jadi begini, bicara literasi itu tidak bisa kita lihat dari sudut pandang pemerintah aja. Tetapi sebenarnya literasi itu dasarnya yang sangat fundamental dari keluarga. Tapi kalau dalam satu keluarga itu sudah memiliki habituasi atau kebiasaan membaca, itu mau gimana pun pengaruh luar itu tetap dia kepada buku. Gitu. Jadi sebagai contoh ini WAB, anak saya itu dari SMP kelas 7 ya. Karena memang di rumah ada teras baca, dia gampang ambil buku suka-suka hatinya. Bahkan dia seharusnya kan dia kelas 7, 13 tahun tuh sudah buku jenjang. Dia pembaca madya ya, jenjang D. Dia ambil B3. Kenapa enak baca buku B3 full color gitu ya. Terus lucu-lucu gitu ya. Jadi
Itu tadi kenapa? Karena lingkungan lingkungan Terbangun, dia ya. sudah terbangun. Jadi ayolah para Orang tua. mama-mama Orang tua. gitu ya, atau bapak-bapak itu, Mak-mak lah. mak-mak ya kan, Hidupkanlah. kita semua hidup mengajak Membaca mulai buku. dari rumah gitu. Iya. Jadi di Jepang itu karena memang habit mereka dari rumah itu sudah baca. Ketemu di lingkungan sekolah, jumpa buku, baca. Jadi secara berkesinambungan. Tapi kendala kita saat ini adalah di sekolah sudah kita pupuk, walaupun saya tidak mengatakan semua orang tua ya, Ya. pasti sebagian ya, sebagian. Di sekolah kita pupuk, anak itu sudah menyentuh buku gitu ya, di rumah sudah beda lagi tuh Beda. dunianya. Jadi mamanya misalnya sibuk bekerja, yang penting anakku diam, aman, kasih gawai. Seharusnya boleh dikasih gawai-gawai itu nggak salah, tetapi bagaimana orang tua memperkenalkan nih buku digital ya Pak Marbun, minimal kalau orang tua jauh akses buku fisik dari teras baca, dari perpustakaan, minimal Dina akses atau platform buku seperti kata Pak Marbun bisa download dari Play Store baca. Nah mamanya nanti pulang bisa ditanya atau diberi umpan balik. Sebenarnya memberi umpan balik itu memang gampang kita ucapkan Kak Tapi Putra, sebenarnya tapi gini sulit loh, gitu. Gini nih ya, kalau Wak rasa ya, mama-mama zaman sekarang tuh lebih suka udahlah dikasih aja tontonan Iya, benar, anak-anaknya. benar. Karena kalau kita ajak mereka untuk baca, aduh, kuning gitu. kali mama untuk Iya, baca-baca lagi. Nah, atau benar. membacakan cerita. Betul. Kalau dulu minat baca Wak B itu Putra, munculnya dari diri sendiri. Woi. Karena memang di rumah mama Wak B itu ya kurang suka membaca. Jadi kalau emang habit tadi harusnya muncul dari rumah. Dari rumah, Tapi saat ini anak-anak banyak menemukan habit itu malah dari diri dia sendiri loh Niar. Kalau ya. kalau Niar mungkin memberikan akses nih melalui teras baca gitu. iya. Tapi kan tidak semua lingkungan ada Bisa teras gitu ya. bacanya. Ada juga kemarin kan Kak Niar, Bang Marbun, Bang Buak B juga. Dia di sekolah suka baca, katanya. Pengakuan dari siswanya sendiri nih kan. Sekolah suka baca, tapi begitu di rumah dia nggak mau baca, bukunya ada. Saya tanya kenapa nggak mau baca? Karena kok di sekolah kan bukunya bagus-bagus tuh Om katanya kan. Gitu di rumah judul bukunya dahsyatnya siksa kubur. Jadi jadi susah berani. Ya berarti orang tuanya kan tidak Iya, iya, memfasilitasi. Betul, Karena betul, harga buku mahal kan, Oh, Bang. aduh. Ya, memang harga buku kan mahal. Makanya kita selalu menganjurkan ke masyarakat itu fasilitas yang ada disiapkan oleh pemerintah mungkin bisa dimanfaatkan, gitu kan. Jadi anggota perpustakaan Kota Medan, kan gitu kan. Menghadirkan mobil perpustakaan keliling ke sekolah ataupun ke masyarakat melalui kelurahan, kan gitu. Karena dasarnya literasi itu kan ada 6, Bang Putra. Ini ilmu ini. Silakan. Literasi baca tulis. Literasi numerasi, berarti berhubungan dengan angka. Ya. Duit ya Bang. Iya. Suka aku tuh Bang. Baru literasi sains, kan gitu. Iya. 4 literasi finansial. Keuangan. Ya. 5 literasi digital. Inilah yang sangat kita khawatirkan untuk zaman sekarang. Cenderung setiap anak sekarang bisa dibilang dari 10 anak, mungkin kalau dulu ya, 1 mungkin yang punya handphone gitu, atau 2. Kalau sekarang sudah sebaliknya. Iya. Dari 10 anak mungkin 1 atau 2 anak yang tidak punya handphone. Ya. Makanya literasi digital ini ditekankan dia, harus lebih memantau. Yang terakhir literasi budaya. Sehebat apapun kita, tetap budaya Membaca. budaya kita sebenarnya dasarnya itu adalah bukan budaya baca, budaya cerita. Oh, bercerita Iya, malah ya Bang. tapi cerita juga bagian dari literasi kan, Abi? Itu dia. Itu literasi yang Iya. mana Bang? Literasi cerita. Baca dan tulis Baca kan? tulis. Oh, Iya. iya. Termasuk di situ dia berarti ya. Ya, membaca dan kita menjelaskan. Jadi program pemerintah juga ada yang namanya GLN, Gerakan Literasi Nasional. Gerakan Literasi Nasional ini ada 3. Yang pertama seperti yang dibilang Bu Maniar tadi, Keluarga. gerakan literasi keluarga. Ketika anak itu di rumah, kita memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada anak untuk memanfaatkan waktu yang ada di rumah. Cenderung anak-anak usia pendidikan lebih banyaknya waktunya di sekolah daripada di rumah gitu ya. Karena orang tuanya juga mungkin bekerja sibuk, jadi waktu ketemu itu mungkin hanya malam sekian jam gitu. Jadi kembali kesadaran dari pribadi masing-masing harus ada. Anak itu juga harus disediakan buku pun seperti ini. Kalau memang anaknya tidak mau baca ya jadi sama tidak ada juga. guna gitu ya. Baik Bang Marbun, kita tahan dulu. Karena ada yang mau lewat lagi. Pemirsa, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Di mana kita, weh? Titik Titik
Titik Kumpul. Masih bersama Wak B dan rekan saya Putra. Iya. Bersama Bang Marbun dan juga Mahniar. Iya. Oke, kembali berbincang mengenai buku nih Bang Marbun. Jadi banyak sekali memang seperti yang Bang Marbun katakan bahwa anak-anak muda zaman sekarang ini mereka tuh sebenarnya mau baca, minat bacanya ada, tapi kebutuhan fisik tentang buku Bukunya itu, nah, itu stoknya yang kayaknya ya. stoknya tuh yang kurang Bang. Kira-kira kalau dari pemerintah sendiri ada nggak pemberian bantuan hibah Oh, buku, program-program. iya, atau program apa saja yang bisa kita harapkan gitu dari pemerintah untuk meningkatkan minat baca masyarakat saat ini? Baik, jadi pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perpustakaan dan Kasipan Kota Medan berupayanya untuk memberikan pelayanan dalam hal pemberian bahan bacaan bermutu bagi masyarakat. Cuman kan itu kan berpengaruh kepada anggaran, gitu ya. Jadi kita berharap supaya anggaran-anggaran ke depan juga ada supaya bisa kita memberikan kebutuhan masyarakat itu terlebih kepada siswa-siswa yang bersekolah khususnya di Kota Medan ini, baik SD sampai SMP. Kalau SMA, SMK kan udah provinsi. Ya. Tapi ketika kita berada di sekolah, kita menganjurkan gitu supaya pihak sekolah ini membuat perpustakaan itu menjadi tempat yang nomor satu sebenarnya di setiap sekolah. Iya. Nah, itu yang harus kita tonjolkan. Sebenarnya setiap sekolah harus menonjolkan perpustakaan gitu. Harus kita kedip-kedip mata sama kepala sekolah ini Bang. Kedip-kedip mata jadi negatif nanti. Tapi kita berharap ya, Karena berupaya. Bang Jon juga kan, perpustakaan itu tempat yang sebenarnya keramat. Woy. Iya. Harusnya tempat keramat bagi anak-anak muda, Kak Niar. Kenapa? Karena disitulah mungkin mereka menemukan jodohnya. Putra jangan ingat masa lalu Wak B Iya, lah. iya ya. Tiba-tiba jatuh bukunya, iya gitu ya. Apa dengan? Enggak, memang betul dibilang Bang Marbun ini. Perpustakaan itu harus menjadi tempat yang nyaman untuk peserta didik ya Bang. Ya, jadi makanya kita perlu ada kerjasama kepada pihak sekolah contohnya ya. Karena kenapa sekolah selalu kita bicarakan? Karena memang cenderung dunia baca ini kan harus dari dini, dari sekolah gitu. Jadi maunya sekolah lebih memperhatikan. Betul. Jangan membuat perpustakaan itu jadi semacam Suram gitu Bang. kalau kita tahu kan perpustakaan adalah gudang ilmu gitu ya. Betul-betul gudang gitu. Ini dibuat jadi betul-betul gudang. Gudang barang Bang. Nanti meja yang rusak masukkan ke perpustakaan gitu. Alat-alat olahraga masukkan Olahraga, matrasi yang perpustakaan. rusak masukkan, gulung lipat. Jadi maunya harus jadi suatu tempat yang diandalkan nyaman. Misalnya dibuat ada AC-nya, ada videonya, TV gitu. Jadi ada makan siangnya. jadi ada momen guru Jadi lebih pengen belajar secara digital bisa memanfaatkan perpustakaan gitu dia. Betul. Itu dia. Oke, Kak Niar sendiri tips-tipsnya loh untuk membuat generasi muda kita ini akhirnya kembali ke buku. Nah, gitu. Gimana Kak? Tipsnya adalah pertama kita harus sebagai manusia ya itu harus memiliki ground mindset, berpikir bertumbuh. Aku mau menghadapi masa depan yang seperti apa? Kalau aku punya cita-citanya A, B, C, ya kembali lagi adalah kita berpedoman pada ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu di mana kita cari? Di buku. Jadi tema hari ini tuh memang sangat relevan banget untuk saat ini ya, bahwa buku itu memang gudangnya ilmu, terus jendelanya dunia gitu. Jadi memang harus dari awal atau dari saat ini kita harus memiliki berpikir bertumbuh bahwa aku tidak bisa lepas dari buku, karena dari buku itu aku bisa mencapai cita-citaku. Gitu. Manis sekali, ya ampun. Sebenarnya cita-cita Wak B itu dulu tahu nggak apa Bang Marbun? Apa? Mau jadi pembantu Bang Marbun, pembantu. Tapi sebenarnya kalau Wak B teliti sampai sekarang ini, pada hakikatnya hidup kita adalah membantu orang lain kan Bang. Kita jadi guru membantu orang, jadi dokter membantu, jadi pramugari membantu. Jadi betul-betul cita-cita Wak B tercapai, menjadi pembantu dan bermanfaat untuk orang banyak. Dan itu semua Wak B dapatkan dari mana Bang Marbun? Dari mana? Dari majalah Bobo.
Iya betul. Roni dan Bobo itu ya, mereka buku. mereka menolong ada yang temannya yang sedang kesusahan, betul. Iya, dulu juga diketawain sama. Jadi pembantu, Abi bilang, kok jadi pembantu? Pasti gitu kan, ya. Tapi setelah dipikir-pikir memang pada hakikatnya kita harus membantu sesama. Biar tumbuh tadi nih, tumbuh bersama, hebat bersama. Asik. Jangan lupa coblos gitu ya. Bercanda. Mantep juga Wak Jadi Ben kita ya. pun juga menganjurkan, misalnya kita sebagai orang tua, kita didik, ajarkan anak-anak itu, misalnya, keluarga tadi ya, Pak, iya ya? literasi finansial itu, manfaatkanlah, misalnya uang jajan itu bukan hanya untuk membeli makanan, tapi bisa menyisihkan, menabung, sehingga literasi finansialnya berjalan. Dengan adanya uang tabungannya itu bisa dia membeli buku, kan gitu ya. Itu satu yang kita sosialisasikan kepada pihak orang tua ketika kita bisa bertemu dengan orang tua. Ketika dengan guru, kita manfaatkan lingkungan sekolah. Ada sekolah juga yang misalnya melaksanakan literasi finansialnya dari sampah jadi uang gitu. Akhirnya sekolah itu bersih dan mereka bisa melaksanakan uang. Jadi literasi finansialnya berjalan gitu. Dan juga mendidik anak-anak selain menjaga kebersihan juga mengumpulkan uang yang untuk bisa mereka belikan jadi koleksi perpustakaan sekolah gitu deh. Karena memang sekarang tuh Bang, orang kalau kita berbicara tentang literasi, yang ada di dalam pikiran mereka tuh hanya sebatas membaca dan menulis aja. masih banyak lah. Padahal banyak lagi. Iya, ada satu buku dulu Wak B yang waktu saya lihat kan ada teman saya yang udah jadi mama-mama ya kan lihat. Buku itu nggak boleh diambil-ambil sama anaknya. Ketika mau diambil anaknya langsung, jangan. Rupanya di situ Foto catatan hutang piutang. Takut terbongkar ya. Jangan, sakral dia katanya kan. Itu membukanya itu harus dijunjung. Benar. Tapi memang banyak sekali manfaat buku yang sudah kita rasakan ya Bang. Banyak. Saat ini dan insya Allah bertahun-tahun yang akan datang. Jadi itu juga kita juga perlu juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya buku fisik dengan buku e-book itu boleh disanding gitu dia. Tapi kalau kita mau mencari informasi melalui online yang belum tentu akurat itu bijaklah. Itu pemustaka itu atau penggiat literasi ataupun penggemar baca harus telitilah dalam hal mencari bahan bacaan yang bermutu. Kalau misalnya buku fisik, kelemahannya mungkin kita kan lebih ribet ya, harus membawa gitu kan, tebal-tebal. Tapi kalau mungkin melalui e-book bisa kita sanding. Mungkin kita posisi seperti yang Bang Putra tadi ya, di Jepang banyak masyarakat duduk aja di kereta api udah langsung cari bahan bacaan. Jadi anak-anak sekarang punya HP, inilah yang kita anjurkan kalau bisa HP-nya itu dipergunakan untuk hal yang positif. Nah, jadi e-book itu bisa. Ngapain dia baca yang lain gitu? Fokuskan aja lah membaca e-book gitu dia. Baik, Bang, kita sudah di penghujung acara hari ini ya kan. Maka kita berikanlah kesempatan untuk kepada dua narasumber kita memberikan closing statement-nya. Mungkin diawali dari Kak Niar dulu, lalu langsung ditutup oleh Bang Joni Marbun. Silakan Kak Niar. Saya mengajak para orang tua ya, ayo dong kita tumbuhkan minat baca mulai dari keluarga kita sendiri. Terima kasih. Wah, iya. Singkat sekali ya. Singkat padat tepat dari keluarga. Karena keluarga adalah lingkungan pertama ya yang didapatkan oleh anak. Jadi kalau keluarga kita itu memang ruang lingkupnya adalah buku, maka yang lain juga akan ikut membaca. Kalau Bang Marbun sendiri, silakan Bang. Tidak jauh beda dengan yang dibilang Bu Mahniar. Mungkin di sini harus ada kolaborasi. Itulah yang gerakan literasi nasional ya. Bahwasanya dari pusat sampai ke daerah harus ada berkolaborasi gitu dia. Sehingga gerakan literasi keluarga itu orang tua beserta anaknya itu di rumah bisa berkolaborasi. Artinya anak bisa tenang dia di rumah. Karena situasi di rumah juga mempengaruhi gitu ya. Nah, terus yang kedua, gerakan literasi sekolah. Bagaimana ketika guru bersama siswa memanfaatkan kegiatan belajar mengajar itu jadi suasana yang menyenangkan gitu. Baru gerakan literasi masyarakat. Disinilah perlu
peran masyarakat itu gitu. Ya untuk lewat teras baca tadi. Iya. Itu kan salah satunya ya Bang. Iya, taman Bang, baca masyarakat kan itu masyarakat pun berperan gitu. kalau kita gosip-gosip dikit ya Bang ya. Ini penasaran Wak Be ini. Bang Marbun sejak kapan sih suka membaca buku? iya, kita Ah, itu kan pengen harus tahu kita ceritakan sedikit Bang. Kita Sedikit suka aja, review. spill aja sedikit, Bang. Ya mungkin relatif ya untuk ukuran membaca buku ini hobi atau gimana relatif. Karena mungkin ada orang membaca buku itu karena tingkat kebutuhannya dia butuhkan pada saat itu, sehingga dia harus cari informasi, menyelesaikan sesuatu gitu. Ada memang orang yang memang membaca ini adalah suatu kegiatan yang harus dia lakukan setiap hari. Wajib. Mungkin. Wajib. Ya, wajib. Seperti makan 3 kali sehari. Iya. Makanya kita selalu menanamkan itu kepada masyarakat ataupun kepada siswa kalau ketika kita datang ke sekolah. Isi waktumu dalam 1 hari itu harus ada membaca Baca buku, minimal 15 menit setiap hari. Setiap hari kita tekankan itu. Jadi kalau seperti saya pribadi, Karena kerja di perpustakaan ya Bang. Pasti baca dong, ya kan? bukannya kalau hanya gara-gara kerja di perpustakaan, mungkin itu karena terlalu ego ya. Iya, Tapi kalau Ego sektoral membaca ya. itu sudah dari kita sekolah, maka kita bisa tamat SD, tamat SMP, SMA sampai kuliah dan menyelesaikan misalnya skripsi ya Bu Maniar ya, tesis untuk ukuran S2 misalnya kan, dan hal-hal yang kita butuhkan untuk membimbing anak-anak. Kita kan juga perlu informasi ya, membaca bagaimana menjiwai karakter seorang anak gitu. Satu bapak, satu mama, 3 anak belum tentu karakternya sama. Jadi mungkin bisa Itu kita membaca juga, membaca kita mencari bagaimana menyelesaikan tipikal anak yang seperti ini. Kan kita perlu bahan bacaan gitu ya. Mungkin Kalau itu. menurut Wak Be kan Bang, membaca itu tidak hanya buku, tapi tanda-tanda juga harus dibaca. Kalau Itulah Wak Be, dia literasi numerasi, Iya, simbol ya. benar-benar Simbol dan membaca angka, simbol. ya. Iya, Ada nengok, kode-kode gitu. iya, nengok muka Bang Marbun hari ini kan cerah, mungkin baru cair ya Iya, kan. tanda-tanda ya. Sikit-sikit sebagai penutup tadi, Iya. kalau Wak Be tadi nanya ke Bang Marbun kapan mulai membaca, kalau Wak Be seingat saya dulu waktu sedang dalam kandungan di USG udah baca. Pak Putra, manfaat dari membaca itu adalah baik untuk janin. Yo, Jadi ketika seorang ibu, ketika dia mengandung calon bayi yang akan dilahirkannya, kalau dia hobi membaca, beda. terkontaminasi yang Oke. positif ke Baik, terima kasih Bang Itu Joni ya. dia. Tadi akhirin Oke. kita ini ya kan. Ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini. Iya. Sekian dulu titik kumpul pada hari ini. Saya Putra Andika Syagian bersama Wak Be undur diri. Mana kita weh? Titik kumpul. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Dah.